Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim Dreamport, kami ingin mempresentasikan asesmen satu kami untuk progres satu. Perkenalkan, saya Aditya Raffiul Nisam. Saya Iksan Rendra Putra. Saya Fahad Abdullah Hubarok. Lanjut, Pak. Nah, ini untuk pertama kita masuk ke storyline design. Yang pertama itu ada protagonis dan antagonis. Nah, untuk protagonisnya ini dia bakal jadi karakter utama atau pemain juga bakal jadi si protagonis ini. Nah, untuk protagonis ini bernama Arka atau Sinta. Jadi, insya Allah kita bakal bisa pilih gender untuk di permainan kita dan perannya itu sebagai penjaga museum. Untuk antagonisnya itu ada bayangan roh. Jadi konsepnya itu dia representasi dari budaya yang dilupakan. Dia itu muncul karena sudah banyaknya tradisi yang terlupakan. Dia juga menghilang roh dari setiap artefak di museum. Tujuannya itu menghapus identitas budaya Jawa Barat dan membuat museum menjadi tidak bermakna. Nah, selanjutnya yang kedua itu ada Indonesia Culture Setting. Kita bakal fokus di Jawa Barat. Setting utama itu kita berada di dalam museum yang interaktifnya itu bertema Sunda. Jadi area museumnya itu terbagi ada 6 ruangan. Untuk ruangan yang pertama itu ada ruangan alat musik, rumah adat, terus ada pakaian adat, ruangan keempat seni dan wayang, kelimanya kuliner, dan yang keenam ada permainan tradisional. Jadi untuk ruangan alat musik itu nanti bakal dalamnya ada artefak-artefak atau pajangan dari alat-alat musik Jawa Barat. Untuk gameplaynya itu bakal ada mini game dengan bermain timing game. Lalu di rumah adat itu bakal ada lukisan atau miniatur dari rumah adat yang ada di Jawa Barat. Jadi di situ bakal ada gameplay atau mini game juga, yaitu puzzle untuk struktur rumah. Terus yang ketiga ada pakaian adat. Pakaian adat kita bakal ada pakaian-pakaian adat dari Jawa Barat. Ada mini game juga, itu bakal mix and match untuk pakaian sesuai acara. Terus ada seni dan wayang, nanti terdapat artefak atau lukisan dari wayang-wayang yang ada di Jawa Barat. Untuk gameplay mini game itu memilih alur cerita dari wayang tersebut. Lalu ada kuliner yang berisi foto atau pajangan dari kuliner-kuliner yang ada di Jawa Barat. Mini game itu bakal ada cooking mini game. Yang terakhir ada permainan tradisional, yaitu bakal berisi mainan-mainan yang ada di Jawa Barat. Lanjutnya ada story flow, ada intro, konflik, sama resolution. Untuk intronya itu nanti player bakal datang di museum Jawa Barat yang sudah sepi pengunjung, lalu muncul fenomena aneh dan bakal ada muncul roh penjaga yang memberi misi untuk selamatkan budaya yang mulai dilupakan. Konfliknya itu jadi antagonis ini, si bayangan roh ini mulai beraksi. Jadi setiap ruangan museum ini menjadi terkunci. Untuk membukanya, player harus menyelesaikan puzzle, minigame, dan kuis-kuis yang ada. Nah, semakin jauh atau semakin beda ruangan, itu puzzle-nya akan semakin sulit dan si antagonis atau roh ini bakal muncul lebih sering untuk mengganggu gameplaynya atau jalannya game. Nah, contohnya itu misal ada nada angklung yang jadi kacau, terus ada artefak atau lukisan wayang yang hilang, terus ada rumah adat yang runtuh, yaitu puzzle-nya. Nah, yang selanjutnya ini ada revolusinya, itu tergantung pilihan pemain. Jadi kalau misalnya pemain berhasil mengumpulkan semua item yang ada di budaya itu, nah maka budaya akan kembali menjadi hidup. Jika gagal, maka budaya akan hilang. Jadi suasananya itu bakal berubah di akhir sesuai akhir pemainannya. Nah, yang keempat itu ada branching multiple ending. Di sini kita insya Allah bakal ada 3 ending, yaitu dari good ending, bad ending, sama secret ending. Nah, ini dari good endingnya, untuk persyaratannya itu jadi pemain harus menyelesaikan semua puzzle, mengumpulkan semua item budaya, menjawab kuis dengan benar untuk mayoritasnya benar, dan mengumpulkan item terakhir dari penjaga roh. Hasilnya itu dapat pengakuan dari si penjaga rohnya, museumnya kembali hidup,
semua artefak bercahaya dan protagonis menjadi penjaga budaya yang sejati. Lalu ada bad endingnya itu untuk mendapat bad ending syaratnya tidak menyelesaikan area penting. Jadi nanti di game kita ada beberapa area atau beberapa ruangan yang emang tergolong itu area penting. Terus yang keduanya itu penjaga roh tidak memberikan item terakhir. Jadi hasilnya penjaga rohnya itu kecewa dan merasa si protagonisnya tidak layak untuk menjaga museum. Lalu museumnya juga menjadi kosong lagi dan antagonis menang, budaya Jawa Barat juga semakin memudar. Yang terakhir, nah ini secret endingnya. Untuk mendapat secret ending ini, jadi player itu ada syarat khusus, yaitu menemukan item tersembunyi yang ada di dalam museum. Dan yang keduanya itu berinteraksi khusus dengan artefak misterius. Nah hasilnya si player nanti bakal menjadi bagian dari roh penjaga budaya atau penjaga museum itu, menjaga museum tetap lah. Lalu yang keduanya itu museum berubah menjadi dunia spiritual budaya Sunda. Nah, selanjutnya ada desain logo untuk game kita yang bernama Heritage of Pasundan, Mystery of West Java. Dengan style tradisional dan untuk menambahkan kesan Jawa Baratnya, kita menambahkan di bagian kanan dan kirinya. Lalu ini adalah main karakter kita, di mana seperti yang sudah disebutkan tadi, karakternya itu adalah sebagai penjaga keamanan atau security. Lalu ini adalah beberapa item atau objek yang ada di game kita. Salah satunya adalah center dan kunci. Nah, ini environment planning di game kita. Ini adalah salah satu ruangan di museum game ini. Dan di dalamnya ada, nantinya bakal ada seperti lukisan, item alat musik, pakaian, dan lain-lain. Nah, ini game menu UI. Di dalamnya ada tombol play, setting, quit, dan mungkin nanti akan ada beberapa tombol tambahan lainnya. Oke, selanjutnya kita bakal website desainnya. Website Lanjut. Oke, di sini untuk website desainnya di landing page-nya akan ada judul dari game kami, yaitu Museum Heritage of Pasundan, Mystery of West Java. Lalu di bawahnya ini ada kayak kronologi dari game ini yang bertemakan seperti di gambar ini. Tulisannya adalah museum ini sedang tidak baik-baik saja. Lalu di bawahnya di sini ada menampilkan in-game fiturnya. Seperti di gambar ada puzzle, explore, dan interaction. Lalu di bawahnya ini ada banner coming soon karena gamenya belum jadi. Lalu kalian bisa get in touch. Lalu di page selanjutnya ada halaman about. Bentar. Nah, di halaman about ini ada tentang tim kami. Di sini nama tim kami yaitu adalah Dreamforce Team. Lalu selanjutnya ada our story team yang berisikan ya bahasa Inggris ini kita baca aja ya. Yaitu we are passionate and creative game development team by student from Telkom University, driven by a shared love for interactive experience and innovative design. As a new generation of developer, we bring fresh ideas, bold creativity, and a strong curiosity to explore the world of game development. Oke, mungkin untuk website-nya baru landing page saja. Dan nanti kedepannya akan untuk mengisi info-info tentang game kami, seperti konsep-konsep dan juga tanggal rilis kapan. Oke, boleh. Oke, mungkin sekian dari kelompok kami. Ini progres dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.